Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi semuanya buat teman-teman di channel ya teman. Oke, jadi di kesempatan kali ini ya, gue mau ngepantau market cryptocurrency serta ada sentimen apa aja mengenai cryptocurrency saat ini ya teman. Jadi kita nggak fokus ke satu koin atau token, tapi kita akan lihat menyeluruh lah teman ya. Jadi ada beberapa memang sentimen yang akan gue sampaikan ya ke teman-teman semua di video kali ini teman. So, sebelum kita lanjutkan acara ini ya, atau sebelum kita lanjutkan pembahasan video ini ya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin aja ya. Jadi so. Oke teman ya, di sini gue udah masuk di CMC ya, atau di Coin Market Cap teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk faktor Fear and Greed Index itu ada di level 71 teman. Yang kemarin tuh kalau nggak salah udah di level 78 ya, atau di area sini ya. Artinya di sini tingkat ketakutan para investor tuh sudah mulai terlihat meningkat gitu teman ya. Seperti yang udah gue katakan teman, ini mendekati akhir tahun men. Ya biasanya kalau akhir tahun sebagus apapun sentimennya pasti nantinya akan ada koreksi yang sedikit dalam ya, nggak dalam-dalam amat tapi sedikit dalam. Oke. Dan di live streaming gue sebelumnya ya, itu gue udah analisa ya mengenai market cryptocurrency ya, nantinya akan kemana arahnya gitu ya. Jadi buat kalian yang kemarin sempat nonton live streaming gua, temennya gua kan kemarin udah ngejelasin ya bahwa apakah Bitcoin tuh masih ada potensi turun, Bang. Waktu itu harganya masih di level 37. Nah, di live streaming sebelumnya kalian bisa tonton video gua ya temennya. Gue itu menargetkan penurunan Bitcoin mungkin ya akan di level 36. Dia akan tertahan di sini. Kalau enggak dia akan meluncur di blok kuning yang udah gue kasih tanda ini ya. Bahkan dia melebihi temennya. Ini sama persis target gue sebenarnya di level 33 ya. Target gue itu sebenarnya penurunan Bitcoin itu akan mengarah ke level 33.000 ini, teman. Ya, ke level 33 ribuan inilah. Mana ya? Mana? Nah, ini di sini gitu, teman ya. Tapi kemarin penurunannya itu baru di level 34.000, teman. Ya. Artinya saat ini ya, ini benar-benar pola dari Bitcoin ini udah apa namanya nge-breakout pola bearish racing wave ini teman ya, ngebreakdown pola bearish racing wave ini teman ya. Jadi ada indikasi kemungkinan ya, seperti yang udah gue jelasin, ada indikasi kemungkinan Bitcoin tuh nantinya akan ada potensi terus turun ya. Ya mudah-mudahan bisa kembali di level 32 atau 33 gitu teman ya, ribu US dollar ya. Nanti kita bakal DCA di situlah teman ya. Nunggulah ya sampai akhir tahun ya. Buat kalian yang punya uang dingin bentuk stablecoin, hold dulu teman ya. Tunggu akhir tahun ya. Kalian nanti bisa masuk gitu teman. Oke, nunggu diskon yang agak besaran lah ya. Oke teman ya. Jadi karena kita saat ini untuk pantau-pantau all dulu teman. Sebenarnya gue mau nyalain rokok dulu cuy. Bentar ya. Ya, sebelum kita lanjut nih ke apa namanya pembahasan atau pantau-pantau dulu temen ya. Karena ini gue malas ngedit ya, gue jadi langsung nanti gue langsung upload ya temen. Ya video apa adanya lah ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ya ke pembahasan cryptocurrency teman ya. Oke, di sini gue udah masuk di grup Telegram gue teman ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang belum masuk atau belum gabung di grup Telegram gue, silahkan gabung ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share mengenai informasi-informasi terbaru serta sentimen-sentimen kripto terbaru nih ya, dan perkembangan cryptocurrency temen ya. Sudah dipastikan kalian nggak bakal ketinggalan mengenai hal-hal tersebut ya. Dan buat kalian yang belum gabung, silahkan gabung, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi video ini temen ya. Jadi kalian tinggal klik gabung aja. Nah buat kemarin yang udah gue infoin ya, bahkan udah gue bikinin video ya mengenai klaim NFT cover kedua dari Shiba Inu temen ya, yang kemarin gue dapet di NFT di antrian nomor 1522 dan itu cepet banget cuy ya. Kemarin ada beberapa yang udah dapet tapi ada sebagian yang nggak dapet ya, karena memang hanya 3000 NFT yang dibagikan secara gratis gitu teman. Gue nggak tahu tujuan NFT ini nantinya buat apa, gue nggak tahu. Yang penting kalau dibagikan gratis ya, apalagi yang
share informasinya tuh dari akun resmi Shiba Inu, ya otomatis gue percaya gitu teman ya. Dan ini NFT ini diklaim melalui email ya teman ya. Jadi kita ngeklaim melalui email dengan tujuan kita mensubscribe media dari Shiba Inu gitu ya. Baru kita nanti dapat NFT tersebut. Intinya seperti itulah. Ya, jadi selamat buat kalian yang udah mendapatkan NFT gratis dari Shiba Inu ya, meskipun itu hanya NFT cover, tapi kita nggak tahu kedepannya bakal nantinya buat apa itu NFT ya. Masa sih cuma NFT aja nggak ada tujuannya, nggak mungkin ngerasanya ya teman. Ya mudah-mudahan sih bisa JP lah ya, kalau memang ada harganya ke depannya. Oke, ya jadi itu mengenai NFT. Dan kemarin juga gue udah membuatkan videonya cara ngeklaimnya ya. Tapi kalau untuk saat ini kalian ngeklaim ya udah terlambat cuy ya, udah habis NFT-nya, udah diklaim kemarin teman. Karena itu gercep cepet-cepetan gitu teman. Dan tadi juga gue menginfoin ya, sebentar mana ya, gue cari dulu di grup Telegram gue teman. Ini banyak banget nih, sebentar ya. Nah ini nih ya, ETF ya, tanda tanya, BlackRock confirm. Oh ya, jadi di video gue sebelumnya ya, atau di video live streaming gue sebelumnya kan ada tuh yang tanya ya, Bang bagaimana untuk ETF XRP. Nah lah, gue kaget ya, maksudnya ETF XRP gimana gitu loh, sedangkan Bitcoin itu belum disetujui atau belum di approve untuk persetujuan ETF-nya. Kok ini sudah ada rumor bahwa XRP akan dimasukkan atau akan dimasukkan aplikasi ya, pendaftaran di ETF, di ETF lah intinya teman, oleh BlackRock katanya ya. Nah itu sudah gue jawab sebelumnya ya, apakah ada potensi? Sebenarnya ada potensi, tapi kalau untuk sekarang gue rasa para ini ya teman ya, para aset manager itu kayak BlackRock, Fidelity, Vanek dan teman-temannya, saat ini gue rasa dia lebih fokus untuk persetujuan ETF dulu ya teman. Ya, mungkin kalau memang nantinya ETF itu disetujui ya, ETF spot Bitcoin itu disetujui, gue rasa aset alternatif kedua yang akan dibidik oleh perusahaan-perusahaan manajer aset sekelas BlackRock, Fidelity dan lain-lain dan temannya itu ya banyak sekali. Itu gue rasa Ethereum ya, teman. Ethereum dulu kalau gue rasa tuh. Jadi menurut kapitalisasi pasar serta menurut fundamental, Ethereum lebih besar ya teman ya, karena dia aset terbesar kedua memang ya. Oke, jadi kalau untuk XRP ini kalau gue rasa belum ada ya sebenarnya isu-isu seperti arah ke situ ya, arah ke ETF ya. Bahkan ini nih, kemarin udah gue jelasin seperti itu, teman ya. Bahkan di sini ya itu udah dibantah langsung oleh pihak BlackRock gitu, teman ya. Nah, kebetulan ini gue kutip dari info ya dari Bloomberg, teman ya. Katanya BlackRock itu dengan cepat membantah rumor tersebut ya, bahwa mereka itu katanya mengatakan belum mengajukan peluncuran XRP ya di perdagangan di bursa. Jadi kalaupun ada rumor yang katanya itu XRP akan diajukan ETF oleh BlackRock, itu salah besar gitu teman. Dan bahkan di sini ya, hal itu juga ditentang oleh salah satu analis senior ETF Bloomberg ya, yang bernama Eric Balchunas teman. Ya, dimana yang memperingatkan dia itu memperingatkan pengikut media sosial di X ya, atau di akun Twitternya gitu teman ya, bahwa berita atau rumor tersebut tuh salah besar ya. Intinya seperti itulah teman. Dan ini ya gue infokan di grup Telegram gue tadi malam teman. Artinya apa? Artinya di sini kita juga harus hati-hati ya dengan rumor-rumor yang beredar saat ini mengenai misalkan nih ada Solana diajukan ETF, ada Cardano diajukan. No ya. Saat ini logikanya Edu Crypto aja loh masih pengajuan dan itu belum disetujui, Ci. Kok altcoin lainnya itu mau diajukan ETF, gimana ceritanya gitu loh. Baru nanti kalau misalkan Bitcoin ETF itu diajukan ya, atau udah di-approve, masih ada kemungkinan, tapi kemungkinan besar itu pasti mengarah ke Ethereum sebelum dia ngarah ke bawahnya lagi gitu loh, teman ya. Oke, jadi itu maksud gua, teman. Jadi di sini kalian harus hati-hati dengan rumor-rumor yang beredar ya. Gua rasa itu ada segelintir orang ya, teman ya, yang mengedarkan rumor-rumor tersebut untuk mendapat cuan ya, atau mendapat keuntungan pribadi ya dengan membuat rumor-rumor tersebut gitu, teman. Ya, jadi kalian jangan terpengaruh ya. Jadi kalian harus jadi people smart, teman. Oke. Dan tetap Dior ya, tetap Dior. Dan berikutnya tadi gue udah ngejelasin ya mengenai, oh ya tadi pagi gue share ya mengenai si Polygon yang saat ini berkolaborasi dengan OKX. Nah ini berkolaborasi dengan apa? Ini sudah gue jelasin juga ya di di grup Telegram gue, teman ya.
Nah, sebelum kita lanjut ke kolaborasi dari OKX ini ya, Polygon Labs dan OKX. Nah, sebelumnya kita lihat histori dari Polygon tuh banyak sekali ya, dia udah berkolaborasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar ya mengenai Web3 wallet, NFT. Bahkan di tahun lalu gue udah ngejelasin ya mengenai collaboration Polygon ini dengan DraftKings ya. Kalau kalian belum tahu DraftKings itu adalah sebuah perusahaan besar ya. Tahu, lupa gue perusahaan besar apa. Kalian bisa Google ya teman ya. Itu udah gue update kok ya di tahun lalu mengenai kolaborasi Polygon dengan DraftKings. Dan di sini daftar sudah ada sekitar 20 ya perusahaan-perusahaan besar yang sudah tergabung atau berkolaborasi dengan Polygon. Jadi artinya Polygon bisa dibilang ya ini adalah salah satu aset layer 2 dari Ethereum yang mungkin kemungkinan besar sangat-sangat dipertimbangkan dia di masa yang akan datang. Ya, mengenai kita tahu masa yang akan datang itu mengarah ke era Web3, teman. Nah, baru-baru ini kan OKX itu, teman ya, itu sudah berkolaborasi dengan yang namanya Polygon Labs, teman ya. Jadi mengenai kolaborasi ini ya, ternyata OKX ya yang tadinya sudah mempunyai sebuah coin utility yang bernama OKB ya, yaitu blockchain layer satunya dari OKX ya, dimana token utility OKB itu digunakan untuk akses eksklusif ya di pertukaran OKX ya. Melihat pertukaran OKX ini adalah salah satu pertukaran yang bisa dibilang cukup besar, teman ya, dari segi likuiditasnya, teman ya. Bahkan untuk membernya aja udah mencapai sekitar 50 juta ya teman, 50 juta member, dan yang aktif 20 juta lebih ya teman ya yang aktif. Intinya ini salah satu pertukaran yang cukup besar kalau menurut gue pribadi ya teman ya. Dan kalian juga bisa cek kok datanya di CMC ya, seberapa besar pertukaran OKX ini gitu teman ya. Nah, jadi kolaborasi OKX dan Polygon Labs ini ya mengenai OKX ya, yang kita tahu ya dia udah mempunyai token utility ya yang bernama OKB gitu. Nah, kali ini karena dia tuh mau menggait ya komunitas di di komunitas Ethereum ya, makanya si OKX ini menciptakan sebuah koin lagi nih yang bernama X1, teman ya. Nah, di mana X1 ini didirikan di chain di atas jaringan Polygon, teman ya, dengan tujuan yaitu tadi untuk menggait komunitas dari Ethereum, teman ya. Karena kan kita tahu ya program-program dari OKX itu banyak banget ya, mungkin ya dengan dia mendirikan sebuah coin layer 2 dari Polygon Labs ini ya, dari chain Polygon Labs itu akan memudahkan ya para komunitas itu untuk masuk ke OKX dan mengikuti event-event ya, mungkin ya mengikuti event-event di OKX ya dengan transaksi yang cepat dan murah karena dia menggunakan teknologi dari Polygon ini ya teman ya, Polygon SDK gitu teman. Oke, dan ini udah gue infokan ya teman ya di grup Telegram gue, teman. Oke. Dan ini juga sebenarnya udah dikonfirmasi ya oleh Sandep ya, Sandep Naiwal atau selaku pendiri dari Polygon ya. Katanya token X1 yang saat ini statusnya masih testnet ya, dia tuh katanya debutnya akan sebagai validium di ZK EVM ya. Jadi memastikan biaya transaksi rendah dengan menyimpan data ya secara off chain, teman ya. Dan token utility asli OKB atau OKX atau OKB ini ya, sorry, akan digunakan untuk membayar biaya bahan bakar X1 ya. Tapi tetap teman ya, untuk OKB ini digunakan biaya bahan bakar X1-nya katanya, teman. Apa keuntungan yang didapat Polygon atas kolaborasi ini? Ya, jadi kalau gue lihat ya keuntungannya kan melihat dari besarnya pertukaran OKX ini, teman ya. Dan komunitas yang udah masuk di dalam exchange OKX ini cukup besar, dan mereka juga sering ngadain event-event gitu teman. Mungkin dengan tujuan membuat token X1 ini ya nggak lain dan nggak bukan ya mungkin untuk ya benar-benar menggait komunitas dari Ethereum ya. Sini nih masuk nih di exchange gua ya, gua banyak event dan lu bisa ngakses event tersebut ya menggunakan token X1 teman. Kalau sebelumnya kan pakai OKB ya. Kalau kita lihat OKB kan supply-nya kalau nggak salah 60 juta ya, dengan saat ini rate kalau dirupiahkan itu cukup mahal ya, 900.000 berapa gitu ya satu OKB ya, mungkin terlalu mahal ya teman ya. Jadi mereka menciptakan X1 ini teman ya.
Tapi untuk kedepannya gue juga nggak tahu nantinya bakal seperti apa ya, karena ini masih uji testnet gitu teman ya, antara kolaborasi OKX dengan Polygon Labs. Ya, jadi keuntungan besar yang didapat oleh Polygon ya, yaitu ya komunitas dari OKX itu sendiri gitu teman ya. Karena ini si Polygon si OKX ini udah gabung di Polygon, otomatis kan transaksi nantinya ya di jaringan Polygon itu semakin besar. Melihat member-member OKX itu ada sekitar 50 juta ya, atau 50 million pengguna ya teman. So ini merupakan kesempatan besar ya untuk si Polygon mengembangkan sayapnya, intinya seperti itulah ya. Oke, melihat histori Polygon, dia udah berkolaborasi dengan banyak perusahaan-perusahaan ya, jadi sangat potensi banget untuk Polygon ini ya, si layer 2 pertama dari Ethereum teman, sorry. Oke ya, sebentar teman. Sampai mati cuy rokok gue cuy. Oke, berikutnya ya teman-teman ya. Berikutnya gue akan coba pantau-pantau ya mengenai perkembangan kripto lagi gitu teman-teman ya. Nah, di sini gue kutip ya 8 jam dari si James Seyfaf ya. Ini adalah merupakan salah satu ini ya teman-teman ya, ETF Crypto Management Asset dari Bloomberg Intelligence teman-teman. Ya, jadi mereka itu si James Seyfaf ini teman-teman ya, dia tuh sering memantau ya perkembangan atau pergerakan news-news mengenai persetujuan ETF. Nah, baru-baru ini dia itu nge-share nih teman ya, katanya dia itu mau mendahului, intinya dia mau mendahului bahwa katanya akan ada penundaan dari pengajuan 3 aplikasi manajer aset ya. Tapi di sini manajer asetnya itu ada siapa aja nih, sebentar ya, gue gedein teman-teman. Sorry agak lemot sih. Di sini kelihatan teman ya, udah kelihatan ya. Katanya ya, saya ingin mendahului karena ada kemungkinan besar kita akan melihat penundaan perintah dari SEC. Penundaan tidak akan mengubah apapun tentang pandangan kami dan peluang 90% untuk persetujuan ya 19B 4 paling lambat 10 Januari 2024 ya. Oke, jadi di sini dia menandai 3 aplikasi pengajuan ETF ya dari Global X Bitcoin ya, dengan pengajuan asetnya itu Bitcoin ya. Untuk first date and second date ini 20 tanggal 21 2023 gitu teman ya. Dan ini tanggal 17 ya teman, tanggal 17 itu berarti kurang 2 hari ya. Artinya kurang besok ya untuk aplikasinya yang disetujui enggak ya. Kalau untuk ARK Invest ini deadline-nya ini ya teman-teman ya, bulan 1 tanggal 10 2024 ya. Rata-rata sih tanggal itu ya yang kita tunggu teman ya. Jadi kalau memang misalkan ini nanti disetujui ya, ini adalah persetujuan ETF Bitcoin pertama lah, intinya seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali teman ya, banyak sekali aset-aset manajer yang saat ini sedang mengajukan ETF spot Bitcoin. Makanya narasinya itu ke situ ya. Banyak para investor tuh tertuju di situ. Nah, karena hal ini juga banyak perusahaan-perusahaan yang ingin terlibat dalam Bitcoin gitu teman ya. Nah, salah satunya nih ya, gue kutip dari Wager.guru teman ya, dimana Boya Interaktif Tiongkok menghabiskan 90 juta US dollar untuk Bitcoin dan Ethereum teman. Oke, kita akan scroll teman ya. Nah ini teman ya, jadi Boya itu adalah salah satu perusahaan permainan kartu terbesar di Tiongkok teman ya, dimana mereka itu membidik koin-koin cryptocurrency ya, seperti Bitcoin gitu teman ya, Bitcoin dan Ethereum ya, dimana Boya ini sudah menyediakan dana sekitar 100 juta US dollar untuk membeli Bitcoin dan Ethereum ya. Kalau kita melihat dari ini tentunya kan banyak perusahaan yang mulai tertarik ya teman ya, benar-benar tertarik di cryptocurrency ya, khususnya di cryptocurrency terbesar kedua ini ya, Ethereum dan Bitcoin ya, Bitcoin dan Ethereum lah teman ya. Jadi banyak perusahaan yang ingin menggunakan koin-koin tersebut ya teman ya, untuk masuk di usahanya itu ya, untuk masuk di perusahaannya gitu teman. Nah, untuk saat ini katanya mereka itu tinggal menunggu persetujuan dari pemegang saham dari perusahaan Boya itu ya, selaku perusahaan permainan kartu terbesar di Tiongkok ya. Jadi kalau memang pemegang sahamnya deal nih,
gue rasa ini langsung Bitcoin dan Ethereum langsung dibeli ya dengan dana 100 juta US dollar. Jadi kalau gue rasa seperti itu nantinya gitu teman. Oke. So melihat dari perkembangan ini semua ya tentunya gue sangat yakin ya bullish untuk cryptocurrency ya di masa yang akan datang gitu teman ya. Bullishnya itu tambah bullish intinya seperti itu ya. Oke. Dan tadi juga gue kutip ya dari Bitcoin Archive ini teman ya, dimana dia itu men-share ya sebuah obrolan ya dari si siapa ini namanya, Cathie Wood ya, dari si Cathie Wood teman ya. Oh sorry berisik ini teman ya, ada ini nih ya dari si Cathie Wood yang dia mengatakan bahwa ETF teman ya, bahwa Gary Gensler itu katanya ya sangat memahami Bitcoin ya teman ya. Tapi kenapa kok Bitcoin tuh sampai saat ini belum disetujui? Nah, hal itu yang menjadi pertanyaan kita semua, teman. Dan di sini untuk obrolan dari Cathie Wood ini katanya pasti ada hal lain ya yang menyebabkan SEC itu belum menyetujui ETF Bitcoin. Hal lainnya apa bang? Gue juga nggak tahu, teman ya. Di sini nggak dijelasin ya. Mereka hanya menjelaskan atau memposting hal-hal seperti ini, teman. So jadi itu tadi teman ya beberapa update news mengenai cryptocurrency serta sentimen-sentimennya lah. Buat kalian yang mungkin nih belum bergabung di grup Telegram gua, kalian bisa gabung, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi gitu teman ya. Oke, dan tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian ini dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.